budaya, namo budaya, dan salam sejahtera bagi semua. Pada kesempatan siang menjelang sore ini kita akan bersama-sama mengenang, memperingati, mendoakan atau melakukan patidana 7 hari wafatnya Ibu almarhumah Ibu Jenny Linawati yang meninggal tanggal 15 Juni 2023. Apabila dalam jangka waktu 7 hari ini arwah belum menempati alam yang berbahagia, alam surga, maupun arwahnya belum mengalami ketenangan, kedamaian, kebahagiaan di alam yang sedang ditempatinya, dengan doa-doa yang akan kita panjatkan, dengan kebaikan-kebaikan yang pernah ditanam dulu semasa hidupnya, dan dukungan doa dari semua pihak yang hadir maupun yang tidak hadir, semoga acara peringatan 7 hari ini mampu membantu perjalanan arwah almarhumah Jenny Linawati menuju alam yang lebih berbahagia, dan juga lewat sabda-sabda Buddha, pesan-pesan moral Sang Buddha, keluarga yang ditinggalkan segera menyadari dan mengikhlaskan kepergian almarhumah menuju alam yang lain. Marilah dengan penuh bakti, penuh khusyuk kita panjatkan doa dan parita, dan dengan penuh ketulusan kita persembahkan sajian makanan ini sebagai tanda hormat kepada beliau yang telah meninggal. Untuk mengetahui tujuan dan manfaat memberi doa dan memberi persembahan kepada yang telah meninggal, dibuka buku puja baktinya halaman 18 dan 20. 18 dan 20. Kita baca bersama-sama penjelasan Sang Buddha ini. Mereka berdiri di luar dinding rumah dan di setiap perempatan jalan. Setelah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman serta makanan padat lainnya dihidangkan, tidak ada satupun orang yang ingat kepada mereka, para makhluk sebagai akibat karma yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Mereka lah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita, tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Ia telah memberi kepadaku, ia telah berbuat bagiku, ia adalah kerabat, rekan dan sahabatku. Setelah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau, sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal. Dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini, sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku, dan pahala besar yang telah kalian capai. Halaman 3. Saya kelihatan enggak? Halaman 3. Marilah kita memulai dengan pelantunan parita-parita suci
Undang Adi Budaya, Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisattaya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisattaya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisattaya Mahasataya. Agar arwah beliau selalu mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, kedamaian, dan bebas dari lingkaran penderitaan, kita bimbing menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha dengan pernyataan Tisarana. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Halaman 5. Memuji sifat-sifat kebaikan Buddha Nusati, bait pertama bersama-sama. Ite piso bhagava arahang sama sambuddho wicacarana sampano sugato loka widu anuttara purisa dhamma sarati satta dewa manusanang buddho bhagavate. Halaman 7. Memuji keluhuran sifat kebaikan Dhammanusati, bait pertama. Swakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pacatang Weditapo Vinyuhite. Sangga Nusati, halaman 9, bait pertama. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo, Ojo Patipano Bhagavato Sawaka Sanggo, Naya Patipano Bhagavato Sawaka Sanggo, Sami Patipano Bhagavato Sawaka Sanggo, Yadidang Cattari Purisa Yugani Atta Purisa Pugala Esa Bhagavato Sawaka Sanggo, Ahuneo Bahuneo Dakineo Anjalikaraneo Anyutarang Punyaketang Lokasante. Halaman 28, 30 dan 32. Marilah kita bersama-sama mengulang kembali pesan moral Sang Buddha, nasihat Sang Buddha yang terkait dengan penderitaan atau kesedihan karena ditinggal kematian orang yang dicintai. Kita baca bersama-sama nasihat Sang Buddha ini. Kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini
adalah singkat dan penuh dengan penderitaan yang tidak dapat dihitung maupun diukur. Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari kematian. Setelah mencapai usia tua, maka kematian tak terelakkan. Bagaikan buah setelah masa akan gugur, demikian pula makhluk yang bisa mati setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Seperti halnya dengan periuk keramik, haruslah pecah pada suatu waktu. Demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati telah ditentukan untuk berpisah. Para remaja dan pemuda, yang bijaksana dan yang bodoh, semua ini berada di bawah bayang-bayang kematian. Tidak ada seorang ayah pun yang dapat menyelamatkan anaknya. Tiada sanak saudara yang dapat menyelamatkan saudaranya. Ketika mereka harus berpisah dengan dunia ini, ketika sanak saudara sendiri memperhatikan dan meratap, menyaksikan bagaimana makhluk mengalami kematian, seperti sapi yang digiring ke rumah jagal. Demikianlah semua makhluk akan disergap oleh kematian dan usia tua. Para bijaksana setelah mengetahui sifat alami dunia ini, tidak akan mengalami penderitaan. Akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati, karena engkau tidak akan pernah tahu kapan mereka datang dan kapan mereka pergi. Jika ratapan dan menyembuhkan luka hati bagi si peratap, maka biarkan para bijaksana meratap. Kedamaian pikiran tidaklah diperoleh melalui ratapan. Semua keadaan ini hanya akan membawa penderitaan dan melukai tubuh. Meratap hanya akan membuat si peratap lemah dan pucat. Ratapan tidak akan menolong orang yang telah meninggal. Oleh sebab itu meratap adalah sia-sia. Dengan tidak melepaskan kesedihan, maka ia justru semakin menderita. Ia hanya akan semakin tenggelam dalam alam kesedihan. Lihatlah bagaimana orang-orang yang terlahir di dunia ini, sesuai dengan karmanya, harus gemetar di bawah bayang-bayang kematian. Dengan cara apapun manusia berpikir tentang segala sesuatunya, semuanya itu terjadi kebalikannya. Itulah sifat alami yang berlawanan dari segala sesuatu. Dengan demikian telitilah sifat dunia ini. Walaupun misalkan seorang dapat hidup 100 tahun atau lebih, ia tetap harus meninggalkan kehidupan ini, dan pada akhirnya kehilangan teman dan sanak saudara. Oleh sebab itu, mendengarkan para bijaksana dan orang suci, dan memandang orang yang meninggal, kendalikanlah kesedihanmu. Renungkanlah keberangkatan dari orang yang kau cintai, dengan berpikir bahwa perpisahan adalah hal yang wajar. Laksana seorang berusaha memadamkan rumah yang terbakar dengan air. Demikian pula biarkanlah orang yang teguh dan bijaksana menyingkirkan penderitaan secepat angin meniup segenggam kapas. Biarkanlah seseorang yang menginginkan kebahagiaan dirinya membuang luka dari ratapan dan penderitaan yang ditanamnya sendiri. Setelah membuang luka itu dan mencapai ketenangan batin, ia akan terberkahi dan terbebas dari penderitaan, mengatasi semua kesedihan. Dibuka halaman 24. Kembali kita baca wejangan Sang Buddha yang terkait dengan kematian. Syair seumpama gunung, kita baca bersama-sama. Bagaikan batu karang yang besar, puncaknya menjulang ke angkasa, berubah dan hancur karena pengikisan dari 4 arah. Demikian pula kelapukan dan kematian menguasai semua makhluk. Apakah dia kesatria, brahmana, pedagang, pekerja, kasta, buangan maupun pembersih jalan, tidak seorang pun yang akan terbebas. Semuanya pasti menemui kematian. Dalam hal ini tidak ada tempat bagi gajah-gajah, pasukan maupun prajurit. Tidak ada satupun dengan mantra perang atau kekayaan.
dapat mengatasi kematian. Sebab itulah para bijaksana telah melihat manfaat kebajikan bagi dirinya, maka mereka memperkuat keyakinannya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Siapa saja yang melaksanakan Dhamma dengan baik, dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, orang itu sangat terpuji dan setelah meninggal ia berbahagia di surga. Halaman 26. Perenungan pada kehilangan orang yang dicintai. Sang Buddha mengatakan apa yang dibawa ketika seseorang meninggal dan apa yang ditinggalkan ketika seseorang meninggal. Kita baca bersama-sama. Harta dan kekayaan apapun yang ada, pelayan, pegawai, dan saling bergantung, semuanya harus ditinggalkan ketika kita mati. Tetapi apapun yang dilakukan seseorang melalui tubuh, ucapan, dan pikiran, itu semua adalah miliknya. Itu semua yang dibawanya, dan itu semua yang mengikutinya laksana bayang-bayang. Semua yang hidup pasti mati. Kehidupan berakhir dengan kematian. Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya, memanen hasil dari perbuatannya sendiri, baik perbuatan bajik maupun yang buruk. Mereka yang melakukan perbuatan buruk akan pergi ke keadaan alam sengsara, dan mereka yang melakukan perbuatan bajik akan mencapai keadaan alam penuh kebahagiaan. Oleh sebab itu, biarlah semua orang selalu melakukan perbuatan yang bajik untuk tabungan kehidupan yang mendatang. Perbuatan bajik membawa kebahagiaan di masa depan. Tak lupa kita panjatkan doa untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga bebas dari mimpi buruk, rintangan, halangan maupun kesulitan akan menjauh. 32. Syair kebahagiaan untuk sanak keluarga. Kita baca bersama. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semuanya berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semuanya berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semuanya berkat kekuatan Sangha. 34. Sang Buddha mengatakan segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya. Demikian pula Ibu almarhumah Ibu Jenny Linawati. Beliau pernah dilahirkan, berkembang, dan akhirnya mengakhiri kehidupannya dengan kematian. Semoga Ibu almarhumah berkenan melepaskan dari segala bentuk kemelekatan yang pernah dipunyai di dunia ini. Dia akan mengambil kebebasan untuk terlahir di alam-alam yang lain sesuai dengan karma-karma baik yang pernah ditanamnya semasa hidupnya. Kita renungkan anicca wata sangkara. Anicca wata sangkara opadawa yadamino opajitwa nirojanti desang samosuko sabe sata marandeca maring soca marisare tatewahang
nate me tasang sayo. Bukunya ditutup, masih di bawah. Setelah kita bersamanya dengan selalu mengenang jasa dan pengorbanan dari orang tua kita, dari ibu kita, dari mamah kita, semoga tidak pernah melunturkan rasa bakti, rasa hormat kepada beliau yang telah tiada dan bertekad dalam diri masing-masing ingin menjaga nama baik keluarga sebagai bentuk balasan kebaikan atas jasa dan pengorbanan dari orang tua, dari mamah yang telah tiada. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha tentang pengorbanan dan kasih sayang seorang mama, seorang ibu kepada anaknya. Kematian dari orang yang dicintai sukar terlukiskan penderitaannya, tetapi berpisah dari yang dikasih juga sangat menyakitkan. Bila anak berjalan jauh, seorang mamah merasa khawatir di kampungnya. Dari pagi hingga malam hatinya selalu bersama anaknya, dan air mata berderai jatuh dari matanya seperti monyet menangis diam-diam. Demikian dalam cinta seorang mamah pada anaknya, sedikit demi sedikit hatinya hancur. Alangkah besarnya kebaikan orang tua dan gejolak emosinya. Kebaikannya mendalam dan sukar membalasnya. Dengan rela mereka menderita untuk kepentingan anaknya. Bila anak bekerja berat, orang tua pun merasa tidak senang. Bila mereka mendengar bahwa dia berjalan jauh, mereka khawatir pada waktu malam sang anak berbaring kedinginan. Bahkan kesakitan sebentar yang diderita putra dan putrinya akan menyebabkan orang tua lama bersusah hati. Kebaikan orang tua adalah besar dan penting. Perhatiannya yang lemah lembut tidak pernah berhenti. Dari saat mereka bangun tiap pagi, pikiran mereka adalah pada anaknya. Apakah anak-anak dekat atau jauh, orang tua selalu memikirkan mereka. Sekalipun seorang ibu, seorang mama hidup untuk 100 tahun, dia akan selalu mengkhawatirkan anaknya yang berumur 80 tahun. Inginkah Anda mengetahui bilakah kebaikan dan cinta yang demikian itu berakhir? Ia bahkan tidak pernah berkurang hingga akhir hidupnya. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa, pada kesempatan hari ini kami panjatkan doa 7 hari wafatnya almarhumah Ibu Jenny Linawati. Dengan doa-doa yang telah kami bawakan, dengan persembahan-persembahan yang telah kami sajikan sebagai ungkapan bakti dan hormat kepada beliau, semoga segera mengkondisikan arwah beliau untuk terdorong terlahir di alam bahagia, dan setelah terlahir di alam bahagia memberikan doa restu kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga mempunyai kekuatan melanjutkan harapan dan perjuangan yang belum sempat terwujud. Sabbi satta bhavantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah di dalam Dharma, Namo Sang Yang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mendoakan seseorang yang telah meninggal seolah-olah satu hal yang wajib di kalangan suku bangsa tertentu, salah satunya suku bangsa Jawa maupun di tempat-tempat yang lain yang berkaitan dengan upacara-upacara yang berkaitan dengan orang yang telah meninggal. Salah satu cara membalas budi kebaikan orang tua kita
ternyata tidak dibatasi ketika orang tua kita masih hidup. Di masyarakat kita setelah orang tua meninggal pun masih ada acara-acara lain yang intinya sebagai ungkapan bakti dan hormat dan membantu sekiranya satu perjalanan arwah itu tidak lancar sesuai yang menjadi harapan kita. Di dalam agama Buddha, seseorang yang telah meninggal ada mempunyai dua pendapat. Pendapat yang pertama, ada seseorang meninggal langsung seketika itu diikuti kelahiran berikutnya, ya, langsung seketika itu terlahir di salah satu alam kehidupan. Ini dalam tradisi Theravada. Dikatakan di dalam Dhammapada tidak ada tempat perhentian bagimu di perjalanan, ya, langsung seketika itu. Namun ada juga satu pendapat ada masa transisi atau peralihan, ya. Contohnya peralihannya berapa lama? Ada yang menulis satu riwayat 7 hari. Nah, 7 hari ini ada satu riwayat. Ada seorang biku itu baru saja dikasih jubah baru, dikasih jubah baru. Sebetulnya bukan jubah, ya, kain untuk membuat jubah, ya, baru dikasih. Kemudian biku ini itu meninggal, yang baru saja dikasih jubah baru itu meninggal. Nah, kemudian Sang Buddha mengatakan, ya, peninggalan biku yang jubah baru tadi yang belum sempat terpakai ini, tolong nanti membaginya atau menggunting-guntingnya jadikan jubah, nunggu seminggu. Orang kan bertanya-tanya, loh, kenapa jubah atau kain pembuat jubah kok Sang Buddha melarang dalam beberapa hari, nunggu seminggu lagi boleh dipotong-potong, kan gitu. Kemudian ternyata ada yang bertanya, loh, kenapa Sang Buddha kok sampai nunggu seminggu? Begini, jadi biku yang baru saja menerima jubah tadi belum sempat terpakai tadi, karena kemelekatan yang terhadap jubah barunya itu terlahir sebagai kutu yang menempati di jubah baru tadi, di kain baru tadi, ya. Nah, masih melekat dengan jubahnya sebagai kutu di itu, akan mengakhiri kelahirannya, akan ke kelahiran berikutnya itu nunggu 7 hari. Maka biar tidak terlalu menderita, ya, si biku yang jadi kutu tadi menunggu 7 hari karena akan terlahir di alam berikutnya. Ini masa transisi, ada menulis 7 hari. Ini ada contoh riwayat seperti ini. Namun dalam tradisi Mahayana, ya, masa transisi itu 49 hari, ya, 49 hari. Di hari ke-50 akan baru kelahiran di alam berikutnya. Maka dalam tradisi Mahayana, kesempatan bagi keluarga yang ditinggalkan untuk mengirim pelimpahan-pelimpahan jasa atau doa-doa. Sekiranya almarhumah yang meninggal itu kurang kebaikannya, ya, itu akan menempati alam yang tidak menguntungkan, ya. Kalau kurang kebaikannya, maka kesempatan bagi keluarga yang ditinggalkan selama 49 hari berturut-turut itu mengirim doa-doa, pelimpahan-pelimpahan jasa agar kebajikannya memadai untuk terlahirnya di alam berikutnya yang lebih baik, ya. Ada yang menggunakan waktunya selama 49 hari itu atas nama yang meninggal melakukan kebaikan itu dilimpahkan kepada yang telah meninggal. Ada yang memakai hitungan 7 kali 7, setiap 7 hari, ya, sekali selama 7 kali 49 hari itu mengirim pelimpahan jasa, karena pada saat 49 hari atau 50 hari biar terlahir di alam yang lebih baik, ya. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, secara pasti orang tua kita yang baru meninggal itu terlahir di alam mana, ya. Bisa juga seseorang secara spontan otomatis terlahir di alam surga, alam bahagia. Namun juga tidak sedikit terlahir di alam-alam rendah. Maka sudah menjadi kewajiban bagi keluarga pelimpahan jasa atau membawakan doa bagi yang telah meninggal dunia
adalah kegiatan antisipasi, kegiatan berjaga-jaga. Seandainya orang tua kita meninggal di alam penderitaan, kita tidak tega melihat penderitaan orang tua kita, maka sudah menjadi kewajiban kita mengirim doa atau melakukan pelimpahan jasa. Jadi kita selalu berpikir tentang orang tua kita selalu berpikir tentang nasib orang tua di alam sana, agar orang tua di alam sana tidak kekurangan makan, kita kirimi makanan seperti ini. Ada lagi biar di sana tetap mempunyai uang, ada yang dibakari uang-uangan. Biar di sana mempunyai tempat tinggal, dikirimi rumah-rumahan. Biar di sana juga bisa bepergian, ya, dikasih alat sarana transportasi, ada mobil-mobilan, ada becak, ada pesawat. Di sana biar hidupnya tenang, punya tabungan, dikasih emas, dikirimi emas-emasan. Jadi cara berpikir kita tentang nasib orang tua itulah masih perlu kita rawat, kita pelihara, ya. Namun yang jauh lebih penting, ya, adalah esensi pelimpahan jasa adalah menjaga nama baik keluarga. Dengan kita selalu menjaga nama baik, ya, ini akan mengkondisikan, membahagiakan arwah di alam-alam yang lain. Kondisi arwah yang bahagia itulah tempatnya di alam bahagia. Kalau kondisi arwah menderita karena kelakuan perilaku yang ditinggalkan itu berbuat jahat, ya, tidak terpuji, itu juga akan mengkondisikan orang tua kita menikmati alam penderitaan, alam rendah. Semoga dengan terlaksananya acara 7 hari ini, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan keluarga, seandainya leluhur atau almarhumah Jenny Linawati belum menempati alam bahagia sesuai dengan harapan keluarga, doa 7 hari ini dan juga persembahan ini benar-benar segera mengkondisikan arwah beliau untuk mempunyai kondisi bahagia dan menempatkan beliau di alam surga bahagia, dan keluarga yang ditinggalkan segera merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhumah menuju alam yang lain. Ditinggal kematian orang tua, ditinggal kematian seorang mama atau ibu juga pernah terjadi dalam keluarga-keluarga yang lain. Di saat awal-awal kita sedih, kita menderita karena sekian lama sudah berkumpul membentuk kemelekatan, namun harus disadari segala sesuatu yang terbentuk, termasuk orang tua kita sendiri, ya, yang kita cinta ini pun sifatnya tidak kekal adanya. Hancur leburlah kehidupan ini, karena semua orang harus tunduk pada hukum ketidakkekalan. Siapapun orang yang pernah dilahirkan, mau atau tidak mau, cepat atau lambat, pasti akan mengakhiri kehidupannya dengan kematian. Namun kematian bukanlah akhir segalanya, ya. Kematian adalah awal untuk kehidupan-kehidupan berikutnya. Saya yakin semasa hidup beliau telah banyak kebaikan-kebaikan yang ditanam di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, sebagai bekal beliau melakukan perjalanan-perjalanan di alam yang lain. Selamat jalan almarhumah Ibu Jenny Linawati. Semoga jalan yang kau lalui terang dan lapang, dan keluarga segera bisa merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita lanjutkan dengan pelimpahan jasa. Dibuka halaman 33 dan 34. Nanti kita isi titik-titik almarhumah Ibu Jenny Linawati 33 dan 34, ya. Kita baca bersama-sama 33 dan 34. Dalam segala kerendahan hati kami panjatkan doa kepada Sang Yang Adi Buddha. Dalam segala sujud kami panjatkan doa kepada para Buddha yang telah mencapai penerangan dan kebijaksanaan sempurna. Dalam segala rasa bakti kami panjatkan doa kepada para bodhisattva mahasata yang penuh berkah. Semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini, kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi beliau yang terkasih, almarhumah Ibu Jenny Linawati, dengan segala cinta kasih dan kasih sayang.
doa kami limpahkan bersama kekuatan pelimpahan jasa kepada beliau yang sangat dikasihi oleh keluarga, dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas, dengan segala kerendahan hati dari seluruh sanak keluarga, dengan semua doa dari kebajikan besar yang telah ditunjukkan oleh segenap keluarga. Semoga jasa-jasa ini melimpah bagi beliau yang terkasih, almarhumah Ibu Jenny Linawati, dengan segala perlindungan Sang Yang Adi Buddha, dengan semua karunia dari para Buddha, dengan segala kekuatan pahala para bodhisatta, dengan curahan kasih sayang para mahasatwa, dengan dorongan doa dari para dewa dan para brahma. Semoga guru segera memulih kehidupan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Semoga kekuatan cinta kasih dan kasih sayang melimpah bagi sanak keluarga yang ditinggalkan. Semoga kekuatan ketulusan yang mendalam dari sanak keluarga memperoleh kebajikan dan kedamaian yang tiada taranya dari para Buddha, Bodhisattva, Mahasatta. Semoga para dewa dan para brahma dan para makhluk suci memberikan perlindungan bagi keluarga yang telah ditinggalkan. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari ketidaktahuan. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabi sata bhavantu sukhitata. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah rangkaian pembawaan doa peringatan 7 hari almarhumah. Semoga menjadi harapan keluarga. Almarhumah segera menempati alam yang berbahagia, benar-benar menjadi kenyataan. Sadu, sadu, sadu.